Demikian juga ini dalil bahwasanya kita boleh makan dan minum tidak sebagaimana dipahami oleh masyarakat. Ada namanya waktu imsak 10 menit sebelum azan. Inilah bid'ah. Ibnu Hajar mengatakan bid'ah yang mungkar. Tahu dari mana kita mengambil istilah imsak kita di Indonesia? Imsak ini berhenti 20 menit atau 25 menit sebelum azan subuh. Ini nggak ada dalam Islam ini. Demikian juga ini dalil bahwasanya kita boleh makan dan minum tidak sebagaimana dipahami oleh masyarakat. Ada namanya waktu imsak 10 menit sebelum azan. Inilah bid'ah. Ibnu Hajar mengatakan bid'ah yang mungkar. Tahu dari mana kita mengambil istilah imsak kita di Indonesia? Imsak ini berhenti 20 menit atau 25 menit sebelum azan subuh. Ini nggak ada dalam Islam ini. Ayyuhal ikhwan, qad hana waqtul imsak. Iyyakum al-akla wasyurba wa ghaira dzalik. Itu biasanya 3 kali. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, ini telah tiba waktunya imsak. Maka tidak diperbolehkan makan, minum, merokok, dan yang lain sebagainya yang menyebabkan batalnya puasa. Apa sih kok cek senengi ngaco? Nggak ada itu dasarnya imsak itu. Nabi juga memberi jarak antara menghentikan sahur dan waktu subuh. Itu oleh kiai-kiai Indonesia disebut imsak. Karena kita ini ikut ilmu hisab atau ilmu falak, maka para ulama memberi jeda waktu antara imsak dengan waktu subuh itu 10 menit. Kalau misalnya di satu daerah waktu subuh itu pukul 4.30, maka waktu imsak itu pukul 4.20. Mengapa ada jarak 10 menit? Itu berarti menurut perhitungan ilmu hisab, terbitnya fajar tengah-tengah. Terbitnya fajar itu pukul 4.25. Nah, untuk berhati-hati agar sholat subuhnya ini sah, khawatir sholat subuh fajar belum terbit, maka sholat subuhnya mundur ke belakang 5 menit. Puasanya untuk lebih berhati-hati, ya, agar kita tidak makan, tidak minum pas waktu fajar. Maka bagaimana untuk puasanya maju 5 menit? Jadinya antara imsak dengan subuh itu 10 menit. Dan ini ada dasarnya di dalam kitab-kitab hadis riwayat Bukhari, ya. Semuanya di kitab-kitab hadis. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Anas berkata, "Tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tsumma qumna ila shalah." Kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kami sholat. Murid-muridnya Anas bin Malik tanya, "Kam bainahuma?" Itu berapa jeda waktu antara sahur Rasulullah dengan sholat? Kata Anas bin Malik, qadru qiraati khamsina ayah. Itu jaraknya kira-kira membaca 50 ayat Al-Quran. Nah, baca 50 ayat Al-Quran, kalau bacanya bagus, itu kan kira-kira memang 10 menit. Itu artinya imsak. Nah, sekarang ini ada sebagian saudara kita menolak waktu imsak. Sementara dia ikut jam. Sahurnya ikut jam, ikut ilmu hisab. Ya kalau nggak mau imsak, ya tengok fajar lah. Lihat fajar. Dan di negeri kita, apalagi musim hujan kayak sekarang, misalnya di mana? Di Bogor, ya, yang selalu hujan. Kira-kira fajar kelihatan nggak waktu terbit? Kan sulit juga. Makanya para ulama menetapkan waktu imsak itu. Karenanya kalau awal-awal imsak meneruskan minum atau makan dikit itu tidak batal. Tapi kalau pas azan itu pasti batal itu. Mengapa? Karena perhitungan ilmu hisab terbitnya fajar 50 menit. 5 menit sebelum azan. Jadi hati-hati di dalam masalah ini. Ini dasar imsak, ya, di kalangan umat Islam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-hadirin wal hadirat, nahdina nahdiyat wal wahabiyyin wal wahabiyat rahimakumullah alaikum. Dari penggalan video yang ada di depan tadi, nah begitulah mereka orang-orang Wahabi Salafi yang begitu kaku di dalam memahami agama. Kaitannya dengan imsak yang sering kita dengarkan di dalam kehidupan sehari-hari, ini sangat membantu sekali kepada masyarakat. Ini namanya adalah suatu inovasi baru yang diberikan oleh para ulama, dengan kata lain bi'ainur rahmah. Jadi melihat umat dengan tatapan kasih sayang. Sebenarnya pada waktu imsak tersebut adalah bentuk kehati-hatian. Kehati-hatian apa? Karena imsak adalah waktu dimulainya
untuk melaksanakan ibadah puasa ini dari imsak tersebut. Nah, ada jeda 10 menit ini yang diberikan ring-ringan oleh para ulama. Monggo berhenti, kan begitu bahasanya. Monggo berhenti, yang merokok, yang makan silakan bersiap-siap, yang mau ke masjid, yang mau ke musala, yang mau menggosok gigi, ataupun yang mau mempersiapkan diri untuk berjamaah. Ini betul kehati-hatian. Ya bayangkan kalau seandainya tidak ada waktu seperti itu, ya masyarakat kita Indonesia yang setiap hari pagi, siang sibuk bekerja, malam pun juga seperti itu. Makanya di pembahasan yang akan datang kaitannya dengan tarawih yang yang agak cepat nanti akan kita bahas bersama. Nah, adanya waktu imsakiyah ini sangat membantu sekali kepada kebiasaan masyarakat yang ada di daerah kita. Jadi ketika imsak bergegas sudah, ayo cepetan, yang ambil wudhu, yang mau sholat sunnah ataupun yang mau ke mandi, mau yang sebagainya, ini dipersiapkan itu. Jadi setelah imsaknya, jadi waktu imsaknya betul-betul tiba, jadi azan itu sudah tiba, sudah masuk, maka kita sudah dalam keadaan bersih, siap melaksanakan ibadah puasa. Kurang lebihnya begini, biasanya ayyuhal ikhwan qad hana waqtul imsak iyyakum al-akla wasyurba wa ghaira dzalik. Begitu biasanya 3 kali. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, ini telah tiba waktunya imsak, maka tidak diperbolehkan makan, minum, merokok, dan yang lain sebagainya yang menyebabkan batalnya puasa. Nah, ini adalah redaksi yang sungguh sangat inovatif. Ini didentungkan, disuarakan dari masjid, dari musola, dan ini adalah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Dan pakai lafaz itu juga sama saja. Seumpamanya mau menggunakan sholawat tarhim, sholatu wassalamu alaik, dengan estimasi waktu 10 menit, ya tidak masalah. Atau mau membaca Al-Quran 50 ayat, estimasinya 10 menit, tidak masalah. Apapun bentuknya tidak masalah, tidak harus kalimat itu. Ala kulli halin, apa yang telah diajarkan oleh para salafus saleh yang sudah mendarah daging di masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat agama. Rasul tidak pernah melarang, mengatakan ayat ikhwan, tidak ada daksinya, tidak ada. Dan itu justru adalah perintah Rasulullah yang secara implisit, yang tersirat dalam hadis yang dikatakan, yang diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik tadi. Oleh karena itu, kepada segenap masyarakat, hadiah terus perkokoh kegiatan keagamaan kita. Apa yang merongrong terhadap akidah Ahlus Sunnah, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, terus kita bedakan mana yang berpaham Salafi Wahabi, mana yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Syukran wa dumtum, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.